Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini kita akan belajar buku, yaitu Siap Jadi Juara OSN Olimpiade Sains Nasional Matematika. Ini bukunya berwarna biru ya, tapi saya sampul kurang lebih bentuknya seperti ini, tapi sampulnya warnanya biru. Nah, ini untuk SMP sederajat. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang materi aljabar dan operasi akar. Jadi kita akan membahas materi, nantinya kita juga akan membahas tentang soal-soalnya, begitu ya. Tapi sebelum soal tentu ada baiknya kita membahas tentang materi terlebih dahulu. Nah, materi yang pertama adalah operasi aljabar dan operasi akar. Nah, kita mulai dari definisi. Definisi aljabar. Aljabar pertama kali ditemukan oleh ilmuwan matematika Abu Ja'far bin Musa al-Khawarizmi yang dijelaskan dalam kitabnya Hisab al-Muhtasar al-Jabar wa al-Muqabalah. Aljabar bermakna reduksi atau penyederhanaan. Nah, jadi perlu kita garis bawahi bahwa aljabar itu maknanya reduksi. Apa itu reduksi? Reduksi adalah pengurangan atau penyederhanaan. Jadi aljabar itu bukan sesuatu yang patut kita takuti ya. Kenapa? Karena aljabar itu tuh menyederhanakan atau memudahkan dalam kita belajar matematika. Jadi bukannya aljabar itu mempersulit, tapi sebaliknya ya. Jadi aljabar mereduksi atau menyederhanakan. Sementara al-muqabalah berarti penyamaan. Nah, jadi dalam aljabar kita juga akan berkaitan erat dengan penyamaan ya, atau sama dengan. Kata aljabar kemudian menjadi sebutan salah satu cabang ilmu matematika yang kita kenal sekarang. Nah, begitulah sejarah singkatnya ya, teman-teman. Jadi aljabar itu merupakan cabang matematika ya. Aljabar adalah cabang matematika yang mempelajari hubungan dan sifat suatu besaran melalui operasi dasar matematika, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian secara sistematis. Nah, di sini ada beberapa hal yang patut kita garis bawahi ya. Kita mulai dari awal, yaitu aljabar adalah cabang matematika. Nah, aljabar ialah cabang dari matematika atau ilmu sub dari matematika. Kemudian cabang matematika yang seperti apa? Cabang matematika yang mempelajari hubungan dan sifat suatu besaran. Jadi, cabang matematika ini mempelajari hubungan dan sifat suatu besaran. Jadi ada suatu besaran gitu ya. Nah, itu kita pelajari hubungannya melalui operasi dasar matematika. Nah, operasi dasar matematika sendiri yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian secara sistematis, maksudnya kita tidak boleh asal ya dalam menjumlahkan, mengalikan, membagikan, atau mengurangkan. Itu kita harus ada sistematisnya. Nah, kesimpulannya ialah aljabar merupakan cabang matematika yang mempelajari hubungan dan sifat besaran. Besaran itu maksudnya angka gitu ya, melalui operasi dasar matematika. Jadi ada penjumlahan, pengurangan, perkalian angka. Nah, itu yang kita pelajari dalam aljabar.
Pernyataan yang terdapat dalam operasi dasar aljabar disebut sebagai pernyataan aljabar atau sering disebut pernyataan matematis. Jadi ada pernyataan aljabar atau pernyataan matematis. Contohnya seperti ini ya. Jadi 7x ditambah 5. Kemudian contoh yang kedua, p kuadrat ditambah 3p min 7. Nah, itu contoh dari pernyataan aljabar. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang sifat-sifat aljabar bilangan real. Nah, sebelum kita belajar tentang sifat-sifat aljabar bilangan real, kita harus tahu dulu apa itu bilangan real. Bilangan real adalah himpunan semua bilangan yang terdiri atas bilangan asli, bilangan bulat, bilangan rasional, dan bilangan irasional. Nah, kita pahami lagi ya. Jadi bilangan real adalah himpunan. Jadi bilangan real itu merupakan sebuah himpunan dari bilangan. Nah, bilangan real adalah himpunan dari bilangan, terdiri dari bilangan asli, kemudian bilangan bulat, bilangan rasional, dan bilangan irasional itu kita gabungkan, gitu ya. Kemudian ambil suatu bilangan real A, B, dan C. Maksudnya bilangan real yang acak gitu ya. Jadi kita lambangkan sebagai A, B, atau C. Maka bilangan ini memiliki sifat-sifat aljabar bilangan real sebagai berikut. Yang pertama, sifat hasil. Nah, maksudnya sifat hasil apa? Misalkan di sini ada suatu bilangan A ditambah dengan bilangan B, hasilnya adalah bilangan real. Jadi A itu bilangan real ditambah bilangan real, hasilnya juga bilangan real. Kemudian A kali B, hasilnya adalah bilangan real. Jadi perkalian antara himpunan antara bilangan real dengan bilangan real, A bilangan real, B bilangan real, maka hasilnya juga bilangan real. Itulah yang namanya sifat hasil. Kemudian sifat komutatif. Oh ya, untuk sifat hasil ini berlaku untuk penjumlahan dan perkalian saja ya. Jadi untuk pengurangan dan pembagian itu tidak memiliki sifat hasil begitu ya. Kemudian sifat komutatif atau pertukaran tempat. Jadi pertukaran tempat ya, maksudnya seperti apa? Contohnya misalkan A ditambah B, hasilnya akan sama dengan B ditambah A. Jadi tempatnya bertukar ya. Tadi awalnya A yang di depan ditambah B yang belakang akan sama dengan B yang depan atau A-nya yang belakang. Begitu pula untuk perkalian ya. A dikali B akan sama dengan B dikali A. Kemudian sifat asosiatif atau pengelompokan. Jadi pengelompokan di sini maksudnya misalkan ada 3 ya. A ditambah B ditambah C. Kita kelompokkan A dan B terlebih dahulu. Nah, hasilnya akan sama ketika kita kelompokkan yang belakangnya, yaitu B plus C. Begitu pula perkalian A kali B kali C akan sama dengan A dikali. Nah, kita kerjakan yang belakang dulu ya, B kali C, itu hasilnya akan sama. Nah, sifat asosiatif atau pengelompokan ini juga berlaku hanya untuk penjumlahan dan perkalian. Tidak berlaku untuk pengurangan ataupun pembagian. Kemudian sifat distributif atau penyebaran. Nah, penyebaran ini dimaksudkan hanya untuk penjumlahan dengan perkalian, gitu ya. Contohnya A ditambah B dikali C
maka kita sebarkan gitu ya. Jadi A dikali C, B dikali C. A dikali B tambah C, kita sebarkan A-nya. A untuk AB, A, C. Begitu ya. Kemudian sifat identitas. Nah, identitas maksudnya adalah suatu bilangan yang apabila kita jumlahkan atau kita kalikan dengan bilangan tersebut, maka hasilnya akan tetap, begitu ya. Contohnya A ditambah 0 akan sama dengan 0 ditambah A sama dengan A, gitu ya. Ini salah dia. Salah penulisan ya, ini A harusnya. Jadi ketika A dioperasikan dengan 0, yaitu jumlah ya, kemudian 0 dijumlah dengan A, hasilnya akan A. Nah, itu namanya identitas. Kalau perkalian, identitasnya 1. Ketika A dikali 1 atau 1 dikali A, maka hasilnya juga A. Begitu ya. Kemudian sifat inverse. Kalau inverse itu berkaitan dengan identitas. Nah, sifat inverse merupakan sifat kebalikan ya. Ini yang satu, untuk setiap bilangan real A terdapat sebuah bilangan real yang disebut lawan atau inverse atau kebalikannya ya, yang dinyatakan dengan min A, sehingga A ditambah min A sama dengan min A ditambah A sama dengan 0. Nah, ini inverse dari penjumlahan gitu ya. Jadi inverse dari penjumlahan adalah negatif. A dijumlah dengan negatif A, maka dia akan 0 atau identitasnya. Jadi inverse adalah ketika dia suatu bilangan dioperasikan dengan bilangan inverse-nya, maka hasilnya adalah identitas. Begitu pula untuk perkalian. Perbedaannya, kalau untuk perkalian itu identitasnya adalah 1 per A. Jadi A dikalikan 1 per A atau 1 per A dikali A, hasilnya akan 1 atau identitas dari perkalian. Itu. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Video selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut tentang aljabar dan operasi akar. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.